على محمد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأزواجه وآل بيته وبقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضي الله تعالى عنهم وجميع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا رحمهم الله خصوصا إلى روحه بشي مصطفى رحمه الله ونفعنا الله بعلومه ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Tutup endi? 152 juz 4 Ali Imran 152. Anu dhisik untuk semangat ada nah ini
Nah, tak wacana hadis dhisik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang itu. Beliau bersabda, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang mendapatkan kesulitan, maka Allah akan memudahkan atasnya kesulitannya dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup man satara uyuba muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup kekurangan kesalahan orang muslim, maka akan ditutup kesalahan kekurangannya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah di dalam senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi mussakinah. Dan tidaklah dan tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitabullah, kitab Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan mereka saling mengingatkan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah menurunkan atas mereka as-sakinah, ketenteraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah meliputi rahmat kepada mereka, wa haffathumul malaikah. Ngapa haffathumul malaikah itu? Dan dikelilingi para malaikat. Terus ndimang wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man baqa'a fi amalihi lam yusri bihi nasabuhu.
Dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Rawahu Muslim. Ya, moga-moga kita termasuk ini. Kita masuk ini insya Allah. Wes ganti. Tutup bundi loh. Juz 4 surat Ali Imran ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnih. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum. Balane itu kan dikira. Wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Walaqad afa ankum. Walaqad afa ankum. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dawa niki pinggire mawon nggih. 152. Allah Ta'ala orang goroi janji marang sira kabeh. Nalika sira kabeh padha mateni musuh kanthi izine Allah. Allah Ta'ala tidak membohongi atau tidak mengingkari janji terhadap kamu semuanya ketika kamu semuanya membunuh musuh dengan izin Allah. Hingga bareng sira kabeh padha cilik ati lan padha sulaya ing bab perintahe Nabi, sehingga ketika kamu semuanya kecil hati dan menulayani mengengkari bab perintahe Kanjeng Nabi, alias tetap ana ing puncake gunung, tetap di puncak gunung, lan sira kabeh padha nulayani perintah Nabi,
kamu semuanya mengingkari perintah Nabi. Mongko nuli Allah Ta'ala orang nulungi, maka kemudian Allah tidak menolong. Sebagian saking sira kabeh ana kang duwe karep donya. Sebagian kamu semuanya, kamu ini para sahabat yang pada perang Uhud ya Pak ya. Ada yang mempunyai keinginan dunia. Medun saking gunung krana ghanimah. Sebagian ana kang karep akhirat. Keluar dari gunung karena ingin mendapatkan jarahan. Sebagian ada yang ingin mendapatkan akhirat. Tetap mempertahan ana ing dhuwur gunung. Jadi yang karena Allah ingin mendapatkan akhirat tetap bertahan di atas gunung. Jadi pada saat itu ada 50 berapa gitu tuh yang bagian pemanah, yang tinggal tetap di atas gunung hanya beberapa. Nuli Allah Ta'ala nguatake wong-wong kafir kanggo nyoba marang sira kabeh, sehingga bisa sumilak sapa kang mukhlis lan sapa kang ora mukhlis. Kemudian Allah Ta'ala menguatkan terhadap orang-orang kafir untuk memberikan ujian atau memberikan cobaan. Siapa di antara kamu sekalian sehingga bisa kelihatan siapa yang mukhlis, siapa yang betul ikhlas lillahi ta'ala, lan sapa kang ora mukhlis, dan siapa yang tidak ikhlas, yang ingin dapat harta. Sak benere Allah Ta'ala ngapura marang sira kabeh. Sesungguhnya Allah telah memberikan ampun kepada kalian semuanya. Jadi memang pada saat itu perang Uhud ini orang lari dari perang itu kan dosa. Orang tidak memenuhi perintah Nabi juga dosa. Tapi mereka ini oleh Allah diistimewakan karena memang berjuang. Sak benere Allah Ta'ala ngapura marang sira kabeh. Sesungguhnya Allah telah mengampuni terhadap kamu semuanya. Jalaran sira kabeh wis padha insaf lan padha getun. Insaf atau insaf ya. Dikarenakan kalian semuanya sudah insaf dan semuanya sudah merasa getun. Oh, kebahasannya getun ya. Menyesal. Iya. Menyesal. Allah Ta'ala kagungan kanugrahan atas wong-wong mukmin. Allah mempunyai zat yang mempunyai kanugrahan terhadap orang-orang mukmin. Jadi janji Allah ya, janji Allah yaitu kalau seseorang atau orang Islam berjuang, termasuk berjuang perang fisabilillah dengan ikhlas, tidak ingin mendapatkan pujian, tidak ingin mendapatkan harta, dan betul-betul ikhlas sesuai dengan perintah Nabi, itu pasti diberikan kemenangan, diberikan kesuksesan. Makanya di situ tadi disebutkan laqad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahussunahum biidnih. Jadi ketika pada saat itu tentara Islam sesuai dengan strategi yang dipasang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang jumlahnya hanya 1000 bahkan dikurangi 300 orang-orang munafik, jadi tinggal 700, maka disusun kekuatan, disusun strategi. Ada sekitar lebih daripada 50 yang bagian panah diperintahkan untuk di atas gunung, jadi menghadang dari atas. Tidak boleh turun kecuali kalau sudah perangnya selesai. Kanjeng Nabi sudah memerintahkan.
Yang bagian bawah singit dan gone balik-balik gunung. Nah, ternyata betul. Karena itu nurut dengan Kanjeng Nabi dan mereka ikhlas sekali berperang fi sabilillah, maka ternyata diberikan kemenangan. Orang kafir kocar-kacir, orang kafir banyak yang mati. Nah, baru kemudian ketika orang kafir kudanya ditinggal, pedangnya ditinggal, semuanya yang dibawa ditinggal. Nah, ternyata orang bagian bawah ngerebut ya jarahan, yang bagian atas lupa kalau tetap harus di atas perintah Nabi. Nah, mereka loh kalau apa-apa ra iki mudhun ae ya melok rebutan. Nah, ketika mereka ngerebut harta atau ngerebut jarahan itu, ternyata orang kafir malah diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kemudian tentara kafir terutama yang dipimpin pada saat itu oleh Khalid bin Walid, pasukan kavaleri dari belakang bukit kemudian menyerang, demikian juga yang ada di depan juga menyerang. Umat Islam akhirnya kalah. Jadi ini sekaligus untuk menunjukkan yang tidak taat ikhlas di dalam berperang, dan siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas, siapa yang justru hanya ingin mendapatkan harta, maka dikalahkan oleh Allah, jadi kalah. Tapi ternyata itu pelajaran. Kemudian oleh Allah disebutkan walaqad afa ankum, ya, kemudian Allah memaafkan walaupun itu tadinya salah karena para sahabat pada saat itu sudah insaf. Nah, ini tidak betul memang. Akhirnya walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Orang jihad fisabilillah itu memang harus ikhlas ya, harus disiplin sesuai dengan komando. Kalau Kanjeng Nabi ya Kanjeng Nabi yang komandannya atau panglimanya, dan harus betul-betul lillahi ta'ala. Itu dijamin pasti menang walaupun sedikit. Contohnya di perang Badar, contohnya di perang Uhud juga. Tapi awalnya karena para sahabat tentara Islam pada saat itu masih disiplin, semuanya kelihatan ikhlas. Nah, barang kemudian sudah tidak ikhlas lagi, sebagiannya tidak disiplin lagi, akhirnya kemudian dikalahkan. Ini merupakan pelajaran. Makanya suatu ketika Sayyidina Ali itu pernah langsung berhadapan dengan orang kafir, yaitu orang Yahudi pada saat itu di perang Khaybar. Jadi orang kafirnya itu sudah hampir dibacok karena memang sudah kedengser ya, sudah lemah-lemah begitu. Tapi si kafir ini kemudian meludahi Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi didoni jauh mukanya. Tapi justru ketika Sayyidina Ali diludahi, beliau malah dilepas, rek garapen rek aku gak. Nah, kenapa? Saya berjuang sebenarnya fisabilillah karena Allah. Tapi kalau sudah saya dihina ataupun diludahi seperti ini, nanti hati saya akan berubah. Jadi berperang tidak karena Allah, hanya karena marah ataupun karena mangkel. Ini oleh Sayyidina Ali gitu. Ada di dalam satu kitab disebutkan ada seorang pemuda, hobinya itu mencari tempat-tempat gerumbul-gerumbul yang dipuja oleh masyarakat. Ada wit-wit gede ngono dicari.
yang disembah-sembah orang itu. Jadi kalau ada apa itu pohon-pohon gerumbul atau tua yang disembah-sembah masyarakat itu biasanya langsung ditebang oleh pemuda ini. Nah, suatu ketika masuk sebuah kampung, di situ ada pohon besar sekali yang sudah lama itu disembah oleh masyarakat di situ pada saat itu. Oleh pemuda ini kemudian langsung mau dibuacok gini, ternyata ada yang jogo. Mungkin ya seperti buto gitu ya, orangnya hitam, besar, kuat. Akhirnya ya tarung pemuda ini dengan si tadi itu, apakah jin apa setan itu. Ternyata walaupun orangnya gede dukur, wireng, ya sama-sama bawa pedang, akhirnya kalah, lemah-lemah begitu. Terus ya sudah maaf begini aja, jangan bunuh saya. Nah, daripada sampean membunuh saya, nanti sampean tetap saja tukang ngarit. Dia kan tukang ngarit, tukang gembala, sehingga dapatnya itu tidak banyak. Kalau sampean membiarkan saya, sampean pulang di bawah bantal sampean itu ada uang dinar, 20.000 dinar. Itu sampean ambil, tapi sampean jangan membunuh saya. Temen tak? Iya temen. Aku janji. Itu ya. Terus orang ini terus pindah pergi, si pemuda itu langsung ke tempat tidurnya, di bawah bantal langsung dibuka. Apa bener itu setan ini? Apa betul? Ternyata ndak ada apa-apa. Umpamanya ini dibijui ya mbak setan deh. Jadi balik muring-muring kan. Habis muring-muring datang lagi ke tempat itu. Ketemu. Kurang ngajar, ngamuk dia, ngamuk. Wah, langsung dikualahkan sama ini apa? Si orang besar yang hitam gede dukur yang juga bawa pedang itu kalah. Ayo masa wis iya kalah aku gak, sudah ndak akan nebang mah. Terus tanya si pemuda ini, dulu ini kemarin itu saya itu kok bisa menang dengan kamu itu gimana? Kamu kemarin itu mengalahkan saya itu karena Allah, karena kamu ikhlas. Tapi sekarang kamu ingin mengalahkan saya, tidak akan bisa kalah aku karena kamu sudah tidak ikhlas, hanya karena harta. Walaupun aku mbijui. Itu memang ya begitu. Dulu itu di Ponorogo itu juga ada itu ya. Memang kadang-kadang tempat-tempat yang seperti itu ya, kalau di Wujo, kalau di apa ya, dikasih cok bakar, dipuja-puja itu akhirnya ada ininya yang jogo gitu ya, ada yang jogo. Jangankan yang ada di kita Pak, di Masjidil Haram itu dulu kan dikelilingi 360 arca. Rojone jenenge Hubal. Wah, itu arca besar sekali. Rojone yang terdiri dari akik, Pak. Jadi apik ngono, terdiri daripada akik. Nah, ketika Fathu Makkah ya, semuanya itu yang kecil-kecil itu diberantas oleh Kanjeng Nabi, semuanya sudah dihancurkan. Ternyata ada satu yang besar yang para sahabat ketika akan menghancurkan takut, Pak. Takut. Jadi begitu ditutuk sama apa itu? Kelewang apa itu? Bukan ini yang pecok. Itu kelihatan matanya mendelik dan kelihatan apa giginya itu menyeringai gitu. Jadi ada yang takut sahabat-sahabat itu.
Terus Kanjeng, enggak apa-apa, itu setan itu. Akhirnya betul bisa. Walaupun mendeli-mendeli akhirnya mendeli umpamanya setan. Hanya pura-pura saja. Ya. Ya. Di Ponorogo itu ada dulu itu di mertua itu mbahnya Romi ini. Itu di alun-alun itu mau dibikin apa gitu. Karena ada wit yang besar itu harus ditebang, wong sak Ponorogo ndak ada yang berani. Kiai Syamsuddin itu dengan santri-santri datang ke sana. Datang sudah dianu. Terus Mbah Syamsuddin ini sudah hampir selesai gitu, semaput Mak. Sudah selesai semaput tuh. Wah, Mbah Yai semaput, Mbah Yai semaput. Tapi bukan karena kalah dengan setan ya. Urus punya urus, ternyata Mbah Yai Syamsuddin pada saat itu belum sarapan. Jadi gemeter, orang sudah tua, melok-melok ngepruk. Langsung semaput. Yai sampean jenengan sampun dahar ta sarapan durung. Itu cerita dan itu memang asli, itu ada. Apakah masih ada sekarang? Ya masih ada. Ada apa namanya tempat-tempat itu. Kalau orang ikhlas betul berani ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ikhlas ya bisa-bisa nanti dihadang oleh oleh setannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi perang juga begitu, yang lillahi ta'ala, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disiplin, itu dijanjikan oleh Allah menang. Contohnya yang menang adalah di perang Badar. Walaupun tentara Islam hanya 313, kudanya hanya 2, tamengnya tidak semuanya bawa tameng, untahnya ada berapa gitu. Tapi orang kafir 1000 lengkap dipimpin oleh Abu Jahal, kalah. Abu Jahal mati karena memang dibantu oleh Allah pada saat itu. Malaikat datang tapi orang tidak kelihatan, sampai-sampai ketika Kanjeng Nabi itu nyawurkan nyawurkan tanah dan kerikil-kerikil semua kena. Kalau Kanjeng Nabi sendiri mungkin tidak bisa karena memang dibantu oleh Allah lewat malaikat itu. Ada yang begitu mau dibacok begini belum sampai pada gurunya, potol dhisik. Ada yang begitu. Sehingga pada saat itu kemenangan sangat besar sekali di dalam sejarah Islam. 70 orang kafir dari Mekah itu mati, 70 ditawan. Tapi ya itu, yang ditawan pun oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperlakukan dengan baik. Malah dikongkon muruk ngaji barang, dikongkon muruk baca tulis. Ada yang tidak pakai baju. Jadi tentara kafir pada saat itu ada yang tidak pakai baju, yaitu Al-Abbas. Allah alam apa Sayyidina Abbas itu apa tidak pakai baju. Terus oleh Kanjeng Nabi dikasih baju, diberikan pada sahabat yang cocok siapa gitu. Dan orang sahabat ini dikasih baju oleh Kanjeng Nabi. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kok wongkep ya? Karena pakai jaket ini ya mungkin ya. Apa kok pakai jaket? Ya karena disoting Mbak, nanti biar pakai baju yang lebih baik lah. Apa ono dalile Pak? Ono. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah pakaian yang baik
ketika ke masjid. Nah ini kan masjid ya. Padahal ya rada mergo disoting itu. Tapi jane ya lillahi ta'ala. Supaya yang ngasih ini kan dikasih orang ini. Dibikinkan oleh itu penjahit tiara itu. Enggak bayar, Pak. Ini juga dikasih oleh teman yang dari umroh. Baju ini juga dikasih. Sarung ini juga iya. Betul. Kopiah juga dikasih. Dulu ada Haji Hizam, sekarang sudah wafat. Beliau sudah wafat ya kata ikain mana. Terakhir dikasih 4. Singkat ya. Lah ini arloji ini ya dikasih Romi. Ya, saya niatkan cek sing ngekek-ngekeki oleh ganjaran lho kayak ngaji. Celana dalam aja ya ndak beli sendiri, dibelikan istri saya. Kaos. Nek kaos panjang itu gede ya. Ya niatnya kan di samping ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid al-aya juga sekaligus itu temen nih kok sak nak niati muga-muga sering tak gawe iki dikai wong isik tetep oleh ganjaran. Nah itu ya. Ya muga-muga ae. Makane sampean ngekeki apa-apa nyang aku engko tak nggone tak gawene lho. Nah, kacamata ini beli sendiri kacamata ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. Tarik nafas. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. Bundi, balene bundi. Bundi? Nun? War-rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu. War-rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu. Undi likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Tarik nafas. Likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Pinggir ae 153. Padha ilinga sira kabeh nalika sira kabeh padha lumayu. Ora noleh marang apa-apa. Ingatlah ketika kamu semuanya umat Islam, para sahabat pada saat itu, ketika kamu sekalian melarikan diri atau lari, tidak menoleh terhadap apapun, ngeciprat. Ing mongko Kanjeng Nabi undang-undang. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil-manggil
Jadi pada saat itu Kanjeng Nabi sudah dalam keadaan luka parah. Ternyata banyak tentara Islam yang lari kocar-kacir. Kanjeng Nabi manggil, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Datang ke sini wahai hamba-hamba Allah, datanglah ke sini wahai hamba-hamba Allah. Nanging sira kabeh tetep ora padha noleh. Tapi kalian semua tetap tidak menoleh. Nuli Allah Ta'ala mbales sira kabeh diwales susah kang tumpo-tumpo supaya sira kabeh ora susah. Ora susah nyusahake ghanimah kang ilang lan nyusahake bilai ira kabeh. Endi Bang? Tapi kamu semuanya tetap tidak mau menoleh ketika dipanggil ilayya ibadallah oleh Nabi. Kemudian Allah Ta'ala membalas kamu semuanya, dibalas susah yang bertumpuk-tumpuk supaya kamu semuanya tidak susah, tidak menyusahkan jarahan atau ghanimah yang hilang dan tidak menyusahkan bilai kamu semuanya. Jadi saking anune pedine sampai lali ya, lali yang rebutan jarahan tadi itu. Merasa sebenarnya ada yang luka-luka. Sayyidina Ali lukanya 11 malah perang Uhud. Sampai hilang, susahnya itu hilang. Allah Ta'ala waspada marang apa kang padha sira lakoni. Allah waspada terhadap apapun yang kamu lakukan. Khabirun, waspada, mengetahui, sangat-sangat mengetahui, tidak ada yang dalam-dalamnya termasuk. Jadi mengetahuinya tidak secara garis besar, betul-betul waspada, mengetahui. Bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan. Sampai kapanpun Allah seperti itu terhadap kita. Wallahu khabirum bima ta'malun. Apapun yang kita lakukan, walaupun ngone peteng dedet nglakoni maksiat, ruwe nemen Gusti Allah. Demikian juga terhadap hati kita. Apakah hati kita setengah tidak ikhlas atau malah tidak ikhlas sama sekali, sangat mengetahui. Wallahu khabirum bima ta'malun. Jadi wallahu khabirum bima ta'malun ini tidak hanya ketika perang Uhud saja ya, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Ini dawa nih, kita tarik nafas. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqq. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqq. Ndi balenane ya. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Monggo. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'.
yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl. Nah, dibalen endi? Ayo. Nggih, betul. Labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Monggo. Labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Baleni kula sing nyisip niku. 1 2 3. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Wallahu alimun bidzatis sudur. Pinggir mawon pundi? Balik. Ndirek 154. Nuli Allah Ta'ala nurunake keamanan rupa ngantuk sehingga wong-wong mukmin kala iku padha bisa turu ilang sumpek lan wedine ya, karena memang oleh Allah dimaafkan ya, kesalahan itu dimaafkan. Kemudian Allah menurunkan keamanan berupa ngantuk. Jadi kalau orang bisa ngantuk, bisa tertidur itu kan apa-apa lupa itu. Sehingga orang mukmin waktu itu bisa tidur, hilang sumpek dan takutnya. Nah, padahal tadi kan sudah karu-karuan itu ya. Dheweke padha nyono ora bener marang Allah Ta'ala. Enggak. Dene wong-wong munafik ora padha bisa turu. Nah, sebaliknya orang-orang munafik malah mereka kemunafikannya mereka tidak bisa tidur. Balik padha ribut golek selamete awake dhewe. Karena kan kuatir nanti diapa-apakno mbek wong Islam ya. Bahkan ribut mencari keselamatan akan diri mereka sendiri. Dheweke padha nyono ora bener marang Allah Ta'ala. Mereka ini orang munafik itu ya bersuudzon, berburuk sangka, memberikan tuduhan atau apa nyono itu apa? Oh iya, memberikan sangkaan. Mereka ini orang munafik ya, memberikan sangkaan yang tidak benar kepada Allah Ta'ala.
Kanjeng Nabi didhawuhi supaya ngendika. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian didhawuhi, difirmani supaya beliau menyampaikan sejatine sekabehane perkara iku kagungane Allah Ta'ala. Sesungguhnya semua perkara itu sebenarnya kepunyaan Allah Ta'ala. Wong-wong munafik padha rasan-rasan muni mengkene. Kemudian orang-orang munafik ngerasani ya, gunjing, ngerumpi ya. Ngerumpiannya gimana? Lamun kita kang duwe ikhtiar mestine kita ora metu perang. Nanging kita dipaksa dadi kepriye maneh. Kafir kepaksa. Kalau kita mempunyai ikhtiar, mestinya kita tidak keluar ikut perang. Akan tapi kita dipaksa, jadi bagaimana lagi? Kanjeng Nabi nuli dawuh, kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, upama sira kabeh tenguk-tenguk ana ing omah, wong-wong kang kepesti dening Allah mati ing peperangan, dheweke ya kapaksa metu sehingga mati ana ing pertempuran. Ya. Kanjeng Nabi dawuh, upama kamu semuanya tenguk-tenguk, apa bahasa Indonesia tenguk-tenguk itu? Hah? Apa? Berdiam diri, bahasa berdiam diri enggak menengan, tenguk-tenguk. Wis kayak tenguk-tenguk Umpama kamu semuanya tenguk-tenguk di rumah, orang-orang yang dipastikan oleh Allah mati pada peperangan, ya dia ini atau mereka ini terpaksa keluar sendiri sehingga mati di dalam pertempuran. Allah Ta'ala nindakake kedadian ana ing Uhud iku kanggo nyuba apa sejatine kang ana ing ati ira kabeh. Jadi kejadian di Uhud termasuk perang sampai kalah dan lain sebagainya itu untuk menguji ya bagaimana hati kalian semuanya. Yang tahu hatinya manusia itu kan hanya Allah. Kadang wong sama ini berjuang ya ternyata berjuangnya lain ya, seperti orang munafik itu. Lan supaya bisa sumilak antarane kang ikhlas lan kang nifak. Nah, supaya bisa kelihatan ya antara yang ikhlas dan yang munafik. Wallahu alimum bidzatus sudur. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam hati. Oh ya ayatnya. Ya. Jadi semuanya pelajaran ya, pelajaran semuanya itu ya. Jadi orang itu kan tiap orang itu kan wajib berjuang Pak nggih. Berjuang itu ya macam-macam. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal masih belum dilihat perjuangan di antara kalian dan masih belum dilihat orang-orang yang sabar. Jadi wajib berjuang. Nggih macam-macam berjuang niku. Mboten kok ujuk-ujuk iku akeh wong kafir-kafir perangi atau. Sing penting jihad pakai kowe ono Allahu Akbar, ayo perang ayo. Ngobong rumah lah, bukan itu. Enggak betul ini, pelajaran salah itu. Jadi itu golongan khawarij itu. Golongan yang keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang orang yang seperti itu malah di ini mungkin dicuci otak Pak, dicuci otak. Dicuci otak itu nggak ngerti, kira-kira ya semacam dihipnotis gitu lah. Ini kan kok iso mlebu swarga iki. Ngawake dikai bom, terus dirimut dari jauh. Itu katanya berjuang. Ya, berjuang enggak seperti itu. Ya harus lillahi ta'ala dan betul
betul. Jadi misalnya perang betul gitu ya terhadap orang kafir harbi. Kalau zaman revolusi dulu ya di 10 November itu. 10 November itu. Nah, berjuang kita pakai apa ya? Termasuk memakmurkan masjid, bikin sekolahan, bikin pondok, bikin madrasah, bikin rumah sakit. Bagaimana supaya anak-anak yatim itu tidak keleleran, bagaimana supaya orang-orang miskin itu bisa sama-sama ngaji karena kesejahteraannya terjamin. Ya macam-macam perjuangan. Nah, tapi yang perjuangan yang diterima adalah yang betul ikhlas dan dengan penuh kesabaran. Siapa sing ngeruna ikhlas sampai Gusti Allah ngaten anane. Al-Fatihah. La rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shalllallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa 'alas sirati nura fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulli dalila wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad